Kasus Subang semakin menunjukkan progres yang baik. Pihak kepolisian pun bekerja sangat keras untuk mengungkap kasus ini. Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menyatakan penyidik sudah memeriksa 50-an saksi. Artinya, sudah lebih dari 50 saksi telah diperiksa. Tentunya, data penting yang dimiliki kepolisian sudah cukup banyak. Namun, apakah pihak kepolisian sudah berani menentukan siapa pelakunya? Apakah ada saksi kunci dan alat bukti baru yang penyidik temukan? Mari kita bahas hal ini lebih mendalam. Ya teman-teman semua, balik lagi bersama gue di Kapian News ya teman-teman. Masih dengan update kasus Subang ya teman-teman. Jadi apa yang mau dibahas untuk kali ini ada pembahasan yang sangat pentingnya untuk update kasus Subang ya teman-teman. Tentang apa? Tentang saksi dan alat bukti nih teman-teman. Jadi mengenai saksi dan juga mengenai alat bukti baru gitu ya. Jadi di sini untuk mengenai saksi gue mau menginformasikan bahwasanya Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menyatakan penyidik ternyata nih sudah memeriksa 50-an saksi ya. Jadi 50-an saksi ini sudah diperiksa teman-teman, dari saksi lama dan juga saksi yang baru gitu teman-teman. Jadi di sini ada banyak saksi yang sudah diperiksa dan tentunya ada saksi-saksi yang krusial ya teman-teman. Seperti apa bang saksi yang krusial? Jadi kemarin itu kan terakhir Bu Mimin diperiksa hari Selasa ya, diperiksa hari Selasa. Kemudian ada pemeriksaan lagi nih di hari Jumat untuk saksi-saksi gitu ya. Namun kan tidak diliput di media ya, siapakah saksi tersebut gitu kan. Nah di sini ada informasi dari channel Misteri Mbak Suci. Jadi Mbak Suci ini kemarin itu sebenarnya sudah mewawancarai saksi ya, mungkin yang di hari Jumat tersebut nih teman-teman. Jadi ada informasi penting ya, termasuk saksi penting atau saksi kunci juga nih teman-teman. Kenapa begitu bang? Karena saksi ini diduga melihat apa? Jadi gue mau informasiin dulu bahwasannya Mbak Suci ini tidak menayangkan wawancara beliau dengan saksi tersebut. Kenapa? Karena dari pihak keluarga tidak ingin diekspos gitu, dan akhirnya Mbak Suci karena untuk perlindungan, dan awalnya dia mau ngepost nih kemarin setengah 8 ya malam, jadinya nggak dipost karena memang itu riskan banget katanya, dan untuk perlindungan dari saksi maka tidak, setelah dipikir-pikir sama timnya, jadi tidak dipost. Mengenai apa bang, melihat apakah gitu kan, kayak gitu. Jadi sini gue mungkin kasih lihat ininya, screenshotnya aja. Jadi diduga saksi ini tidak dijelaskan ya mau perempuan atau laki-laki, karena kita melindungi kasus saksi ini karena tidak mau diekspos gitu teman-teman. Jadi saksi ini tuh melihat ada seseorang, yang lebih tepatnya mungkin ada dua orang di depan rumah dari korban teman-teman gitu. Jadi di depan ini, di seberang ya teman-teman, di seberangnya di situ kayak ada gang gitu, dia ada dua orang di situ teman-teman pada saat jam-jam krusial. Jam berapa bang jam krusial itu? Jam 6 ke atas. Jam 6 apa tuh? Bukan jam 6 pagi ya teman-teman, jadi jam 6 malam pada saat itu gitu. Jam 6 menuju ke malam kayak gitu. Jadi itu jam krusial gitu kan, sebelum kejadian gitu. Jadi di situ ada saksi yang melihat ada dua orang di depan rumah korban gitu teman-teman. Jadi seperti itu, dan itu sudah diperiksa oleh kepolisian. Artinya apa? Artinya sebenarnya di sini pihak kepolisian ini sudah banyak banget informasi yang didapat teman-teman sebenarnya. Jadi benar-benar dikumpulin, makanya nih berdasarkan doa juga ya teman-teman. Jadi banyak kan YouTuber Subang selalu bilang nih, kita bongkar itu sebenarnya doa teman-teman, agar ini benar-benar terbongkar gitu. Dan akhirnya ini emang gue lihat hasil dari doa para netizen juga
karena kasus Subang ini pasti bakal menghilang kalau nggak ada netizen teman-teman. Jadi netizen yang benar-benar ngawal hal ini gitu, jadi pasti hilang seperti kasus-kasus yang lain gitu, seperti itu. Jadi alhamdulillahnya di sini dikawal terus sama netizen, termasuk gua juga sebagai netizen gitu kan ya. Jadi semoga kasus ini tidak tenggelam gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi kita kawal terus, update terus gitu kan. Jadi seperti itu ya, semampu kita ya teman-teman. Teman-teman juga bisa berkontribusi. Apa gimana Bang kontribusinya? Dengan cara mendoakan gitu kan, teman-teman bisa berkomentar, juga bisa menganalisa gitu. Analisa itu penting teman-teman. Untuk apa? Untuk biar bisa dibahas gitu, biar bisa dibahas. Jadi teman-teman sharing ilmu teman-teman, analisa teman-teman seperti apa, itu bisa mengaktifkan atau agar kasus ini tidak tenggelam gitu. Jadi ada ilmu-ilmu baru yang di-sharing dengan orang-orang dengan pemikiran yang berbeda gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Kemungkinan kayak gimana Bang lanjutannya? Saksi ini ya tadi yang gue bilang hanya melihat di depan dari rumah korban tersebut di antara jam 6 ke atas gitu teman-teman. Jadi di jam-jam krusial kayak gitu. Itu untuk informasi saksi penting yang walaupun ya tidak bisa diekspos, tapi gue informasiin ke teman-teman semua. Ada saksi penting yang memang sudah diperiksa kepolisian kemarin dan memang tidak bisa diwawancara, tapi ini informasi yang sangat penting. Terus kemudian informasi apa lagi Bang? Mengenai bukti nih teman-teman. Bukti apa yang bisa gue informasiin gitu kan. Jadi di sini gue ada informasi dari Bang Jack ya teman-teman. Jadi dari video Bang Jack, karena Bang Jack ini pemikirannya kayak hampir sama gue gitu ya. Jadi bener-bener orangnya ini terbuka teman-teman. Jadi tidak hanya menggunakan pikiran, tapi dia juga menggunakan hati nurani gitu. Dan kalau misalkan nggak sesuai dengan ganjel di hati dia mau ungkapin aja kayak gitu. Berbeda dengan mungkin Pak Freddy, Pak Heri gitu kan ya, yang agak, kalau gue lihat agak hati-hati banget gitu, yang susah untuk ngungkapin kalau misalkan ada sesuatu yang mengganjel gitu. Nggak kayak mungkin Bang Jack atau Bang Yahya gitu. Kalau Bang Yahya ini juga menurut gue sama kayak Bang Jack ya, penuturannya seperti itu. Jadi di sini langsung aja kita ke videonya dari Bang Jack teman-teman. Kita reaction video dari Bang Jack mengenai barang bukti ya teman-teman. Apa namanya? Atau ada sesuatu hal gitu? Ya, kalau kita melihat dari semua pemberitaan yang saya dengar ya, langsung ke telinga saya sendiri, yaitu baik dari para saksi, para media, lalu aku pelajari, ada sebuah petunjuk, yaitu sebuah CCTV yang merekod seseorang di dalam kasus Subang ini, seperti itu. Bahkan dulu kan sudah digembur-gemburkan masalah CCTV. Ya kan waktu itu sempat di salah satu media nasional ya? Ya, media nasional. Sempat rame ya? Ya, sempat rame. Dan itu sumbernya dari Pak Kades Indrajaya pertama. Jadi teman-teman nih ada fakta penting ya teman-teman. Jadi ini digembar-gemburkan oleh TV nasional juga, tapi ini tidak diekspos dan tidak boleh tidak diekspos ke media gitu oleh para YouTuber juga tidak gitu teman-teman. Jadi ini dianggapnya ya jadi baru ya teman-teman, karena ini siapa kali yang pertama kali untuk mengetahui hal ini adalah Pak Kades teman-teman. Pak Kades, jadi kayak suatu hal yang wow gitu ya. Kenapa? Pak Kades ini kemarin yang diserang oleh Pak Rohman teman-teman, gitu teman-teman. Jadi seolah jadi ini kayak alur ceritanya kayak terjawab gitu teman-teman. Jadi Pak Rohman punya sesuatu hal yang penting nih yang bisa mengungkapkan kasus Subang ini. Kemudian mungkin ada kekhawatiran gitu kan dari pihak lain dan jadinya ingin menyerang Pak Kades seperti itu loh. Jadi kelihatan banget ya jadinya seperti itu. Dan di sini juga nanti diungkapin sama Bang Jack bahwasanya Pak Kades udah nggak mau lagi untuk ikut podcast karena takutnya nanti kemana-mana omongannya gitu, karena Pak Kades bilang sedang udah dikunci nih targetnya sama pihak kepolisian. Beliau bilang kayak gitu, udah dikunci, ibarat kata ditargetin, takutnya nanti berubah gitu setelah kalau misalkan dia ngomong yang macam-macam. Terakhir itu podcastnya dengan Mbak Suci, kalau teman-teman update dan lihat
Pak Kadis itu podcast dengan siapa, dengan Mbak Suci. Setelah itu dia nggak mau podcast lagi tuh kayak gitu. Pada saat itu Bang Yahya juga diajak, cuman dia lagi nggak mau gitu kan. Seperti itu. Jadi Bang Yahya juga ngajakin podcast lagi sama Pak Kadis ya Pak Indra. Cuma dia menolak untuk ini dulu, untuk podcast dulu, karena dia bilang nanti teman-teman lihat di sini alasannya gitu ya. Mengembangkan memberitakan CCTV. Sedangkan CCTV itu waktu itu aku pun mendapatkan kabar tidak boleh untuk diupload ke media, kan seperti itu. Ternyata ke media. Pertama yang memberitakan Kades waktu itu. Nah, awalnya aku melihat ya, aku menyimak. Gitu. Karena di media lain belum ada, pas Pak Kades memberitakan kasus Subang, baru muncullah di media. Ya barulah aku juga bahas kan. Nah, jadi Bang Jack ini udah tahu sebelumnya, cuman nggak boleh dibahas di media karena memang yang punya data ini Pak Kades. Pas saat Pak Kades udah speak up, baru nih Bang Jack speak up juga masalah CCTV tersebut yang merekod seseorang kayak gitu loh. Jadi ini saksi ada, CCTV ada, nah sinkron nih teman-teman. Artinya siapa tahu ya, kita nggak tahu ya, kayak azas praduga atau ya kita menebak-nebak bahwasanya bisa jadi apa yang saksi ini lihat di depan dua orang ini. Di depan ada dua orang kan di gang gitu. Bisa jadi CCTV ini merekam orang tersebut gitu, karena dia ada di situ gitu loh. Kalau sinkron, kemungkinan ini dapat polisi nih, udah dapat nih namanya kunciannya teman-teman kayak gitu. Makanya Pak Kades nggak mau podcast dulu kayak gitu. Karena kemarin aja dia diserang gitu kan ya, kayak gitu. Berarti ada kekhawatiran dong Bang dari pihak lain. Ya jelas lah ya, teman-teman tahu sendiri kayak kemarin gitu. Kayak nggak logis banget. Seseorang kayak pengacara gitu kan ya, kok menggiring opini gitu loh, kan kayak jarang banget, seolah kayak ada suatu hal yang ditutupi atau kayak takut akan hal suatu gitu kan. Jadinya di sini tuh kayak apa ya, udah kasus ini Subang ini makin kesini tuh kayak makin alur cerita teman-teman. Kayaknya sih berkat doa netizen, berkat doa semuanya nih yang mengawal kasus Subang, dari youtubernya, dari Poldanya, dari netizen yang selalu mengawal gitu kan, yang udah muak gitu kan ya sama kasus Subang ini. Sepertinya ya Allah kayaknya udah ngasih jalan ceritanya pelan-pelan ya teman-teman, kayak ini loh jalurnya nanti akan terbuka secara pelan-pelan, ini seperti itu kayak gitu. Gue sih ngebacanya kayak gitu ya teman-teman, kayak makin kesini tuh dari kayak Pak Ferdi, ini Bang Jack, kayak Bang Yahya, kayak bahkan Bang Heri beda sendiri. Kenapa beda sendiri? Yang lain yakin 1000% gitu loh. Bang Heri 1200% terbongkar gitu kan. Karena saking yakinnya gitu loh akan bukti-bukti yang ada, akan saksi yang ada gitu loh. Jadi keyakinan itu bukan karena dia yakin doang gitu loh. Jadi mereka ini punya informasi-informasi penting yang belum di up gitu loh teman-teman. Ada waktunya di up, karena ya ntar gue ada pembahasan lagi selain ini. Nanti gue akan kasih tahu kenapa beliau memiliki keyakinan yang tinggi-tinggi banget gitu untuk hal ini. Selain yang gue bilang tadi, ada saksi, ada barang bukti dan segala macam, ini pelan-pelan akan terbongkar gitu teman-teman. Jadi ini juga untuk penyemangat juga buat teman-teman netizen, bahwasanya beliau selalu bilang bongkar itu untuk apa? Itu sebenarnya doa teman-teman dari para ini youtuber semuanya yang menginformasikan gitu kan, dari Pak Yahya, Bang Jack, Bang Ferdi, juga Bang Heri, semuanya ini bilang bongkar itu sebenarnya bagian dari doa. Jadi teman-teman benar-benar juga bisa mensupport dengan cara mendoakan, dan juga bisa memberikan masukan dengan analisa-analisanya di kolom komentar. Itu penting buat Bang Jack gitu kan ya, dan buat gue juga penting banget gitu teman-teman untuk menganalisa hal ini terus gitu, karena setiap orang beda pemikiran gitu loh, seperti itu. Jadi kita lanjutin ya teman-teman. Itulah gambaran petunjuk sebenarnya, salah satu petunjuk baru CCTV. Itu petunjuk penting. Itu menjadikan pembuka juga ya. Amin Bang. Ya, penambah penguat gitu. Iya betul. Agar sekiranya bisa menjadikan petunjuk juga buat pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Terus sekarang kan kita melihat keterangan saksi sudah mulai
kadang kan gue juga ditelepon sama salah satu saksi, Bang Jack. Maaf nih teman-teman, nih yang gue bahas kemarin ya, masalah saksi-saksi yang menelpon YouTuber. Teman-teman udah tahu kan siapa yang gue bahas kemarin, saksi yang nelpon YouTuber siapa. Jadi beliau ini selalu nelponin para YouTuber teman-teman, baik dari Pak Yaya, Bang Ferdi, Bang Jack, Bang Heri gitu. Kalau Bang Heri kayaknya dia nggak ngomong masalah itu. Gue bilang Bang Heri ini sangat misterius teman-teman, jadi orangnya tertutup banget gitu loh. Jarang untuk terbuka untuk hal-hal yang nggak pengen dia buka gitu loh. Dan Bang Jack ini gue senengnya terbuka, kayak Bang Yahya. Bang Jack ini terbuka, kalau Bang Ferdi ini masih rada tertutup teman-teman, nggak terlalu jor-joran dia. Bang Jack ini bener-bener jor-joran kalau teman-teman mau ya ikutin gitu. Dan di sini pernyataannya sesuai sama pemikiran gue gitu loh. Tuh, ya kan? Nah, terus Yahya juga kemarin teman kita ditelepon juga. Ditelepon. Ya Bang Freddy juga ditelepon. Nggak tahu kalau Om Heri kita nggak tahu ya, kita nggak ngobrol. Nah, ini aku kadang menganalisa. Ini hanya sebuah analisa. Apakah menghubungi semua YouTuber ini merupakan pertama pendekatan, yang kedua mungkin untuk simpati, ya kan? Ini analisa nih. Apakah untuk mencari simpati dari publik, kita kan sebagai masyarakat, apakah bagaimana seperti itu, ya kan? Ataukah memberikan kode? Apakah memberikan kode-kode tertentu, ya kan? Nah, ini untuk bisa di-up gitu. untuk bisa di-up. Nah, Sama kan seperti apa yang gue bilang kemarin ya, padahal ini gue belum lihat video ini, yang kemarin kan gue baru upload kemarin. Apakah gitu kan seorang saksi menelpon YouTuber untuk apa, kan gue bilang kayak gitu kan kemarin. Apakah dia untuk pencitraan, apakah dia pengen di-up gitu kan lah, ibarat kata kayak gitu. Jadi citranya nih baik di mata masyarakat, ibarat kata gitu. Kok diteleponin nih semuanya nih gitu kan, Bang Yahya diteleponin, Bang Ferdi teleponin, Bang Jack diteleponin gitu kan. Nah Bang Heri nggak tahu nih, dia pasti teleponin juga lah, ini kan udah memang satu tim ya. Soalnya ini biar diangkat gitu loh nama dia gitu loh. Jadi ini kok makin kesini kan gue bilang ya teman-teman, coba teman-teman perhatiin siapa saksi yang mulai yang mulai resah, yang mulai ngerasa takut gitu. Jadi seolah-olah nih yang gue bilang tadi, kayak Allah tuh kayak nunjukin pelan-pelan gitu, jadi akan terbongkar dengan sendirinya kayak gitu. Kayaknya sih udah dalam waktu-waktu dekat gini, kalau kepolisian udah siap menindak dan ada sedikit bukti aja gitu kan ya, ini bakal selesai nih teman-teman kayak gitu. Jadi kita lanjut ya. ini pun banyak pro dan kontra juga dari masyarakat, dan mungkin dari saya sendiri ya dalam hati. Tuh, dia kontra loh. Selalu berhubungan seperti itu juga memang. Ya tidak baik juga sebenarnya. Bang Bener kan? Ini menurut saya. Tapi kalau kita yang menjalin silaturahmi boleh, akan tetapi yang namanya saksi itu kan ada sebuah analisa terindikasi juga. Nah, terlibat dalam kasus ini. Ini hanya sebuah analisa saya. ya, jelas ya teman-teman, analisanya seperti yang gue bilang kemarin ya teman-teman. Jika ditanya siapa sebenarnya pelakunya, ya gue bilang kemarin, siapapun bisa terindikasi, maksudnya masih berpotensi untuk menjadi pelakunya. Dan sangat tidak disarankan untuk terlalu dekat gitu loh para YouTuber kepada saksi, takutnya ya diintimidasi, dapat terpengaruh gitu kan gitu. Jadi makanya tadi gue bilang gue salut banget, gue satu pemikiran dengan Bang Jack. Dia tidak hanya menggunakan pemikirannya, tapi juga benar-benar gunain batinnya gitu loh. Jadi ada yang mengganjel nih di hatinya, langsung tuh dia ungkapin gitu di video gitu kan. Walaupun dia tahu batasannya mana yang bisa dipublik atau enggak gitu loh. Untuk hal ini dia benar-benar ungkapin gitu teman-teman. Jadi gue seneng banget sama Bang Jack gitu. Bang Fred. Itu. Jadi itu sih jadi ungkapan dia. Terus ini yang gue bilang tadi ya, ungkapan tentang Pak Kades nih teman-teman. Kita bisa juga dulu meng-up dari semuanya yang kita obrolin. Tuh, podcast yuk bahas kasus Subang. Wah, jadi ini betul-betul penasaran. Ini Bang Jack ngajakin podcast Pak Kades nih teman-teman, atau Pak Indra. Tapi dia udah nggak mau, yang gue bilang tadi. Ini diungkapin ya di sini. Ya kan kemarin gini, ngobrol aja lah. Pak Kades, gua hubungi Pak Kades tuh, podcast yuk bahas kasus Subang. Ini gimana, sepi nih kan gitu. Enggak Bang Cik, gua sibuk, katanya alasannya sibuk terus. Nah dia mengatakan, udahlah nggak usah podcast dulu, nanti takut ngawur.
Takut ngawur. Karena ini sudah tertuju ke pelakunya. Wih. Oh yakin? Pak Kades loh berani ngomong kayak gitu loh. Takut ngawur, udahlah jangan podcast dulu karena ini sudah tertuju ke pelakunya. Gila. Merinding banget. Tuh chatnya ada. Chatnya ada loh. Berarti ada keyakinan Ada juga ya? keyakinan. Pak Kades juga ada keyakinan kasus ini akan terungkap. Kalau kita podcast nanti takutnya ngawur lagi katanya. Berarti keyakinan itu bukan kita saja dong? Iya, semua udah ini. Oh. Pak Kades kan gitu diajak podcast dia udah gak mau sekarang sama siapapun kecuali kemarin mungkin Mbak Suci Ya, ya terakhir sama Mbak Suci. Dan kemarin juga memang ngajak ke saya tapi saya malas capek gitu. Karena saya sudah menghubungi di awal-awal sebelum datang ke sana Mas Wawan itu. Tapi nggak. Di awalnya udah menghubungi tapi dia udah nggak mau podcast kali ya. Gitu. Jadi ini informasi penting banget buat teman-teman yang mengawal kasus Subang ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi gue informasiin ada saksi walaupun tidak diekspos sama Mbak Suci karena dia keluarganya menolak karena nggak, ya mungkin khawatir lah ya, dia juga nggak pernah diekspos di media dan lebih baik memang jangan kalau keluarganya keberatan seperti itu. Padahal ya mungkin mau di blur ya, tapi tetap nggak di up sama setelah dipikir-pikir sama Mbak Suci karena sangat krusial ya teman-teman. Karena ini saksi ini melihat ya teman-teman, melihat secara langsung ada orang nih di depan rumahnya gitu, ada di depan gangnya sih itu ada 2 orang di jam-jam krusial gitu teman-teman. Yang kedua ada bukti CCTV yang memperlihatkan ada orang juga kayak gitu loh. Jadi ini petunjuk penting buat kepolisian dan wajar kalau namanya Pak Kades tidak mau di podcast dulu karena takut ngawur katanya. Ya dia takut jadi ngawur sih ya, bagus sih menurut gue Pak Kades. Jadi jaga dulu nih, jaga jangan sampai targetnya kemana-mana nih. Yang penting udah ditargetin sama kepolisian dan gue rasa pelakunya sekarang setelah mengetahui ini menurut gue bakal ketar-ketir ya teman-teman. Ya bisa jadi menghubungi para YouTuber agar citranya bagus gitu kan, bisa jadi kan gitu, kita nggak tahu. Ya gimana ya gitu kan ya untuk kasus ini. Semoga teman-teman selalu mendampingi dengan yang tadi gue bilang ya, dari ribuan orang yang ikut mendampingi gitu kan, termasuk gue ibarat kata kayak gitu ya. Mungkin masa iya sih gitu kan kita berdoa ibarat kata dari ribuan orang nggak ada satupun yang dijabah, pastikan minimal ada 1 orang nih dari ribuan orang yang mendoakan kasus Subang yang setidaknya dijabah sama Allah yang agar ini dilancarkan gitu. Dan gue lihat ini secara bukti nyata sendiri ya, ibarat kata semakin kesini kok semakin kebuka gitu walaupun perlahan gitu loh. Kayak ada titik-titik terangnya walaupun sedikit demi sedikit gitu, ada kayak jalur ceritanya gitu loh, seperti itu. Semoga ini kelar ya. Jadi keyakinan para YouTuber juga besar banget teman-teman. Dan kemarin juga para YouTuber ngumpul semua membicarakan apa, gue akan infoin setelah video ini ya teman-teman. Oke, segitu ya video dari gue, semoga video ini bermanfaat. Kawal terus kasus Subang dan teman-teman boleh berkomentar tentang hal ini ya teman-teman, untuk saksi, untuk CCTV gitu kan. Semoga teman-teman ada analisa yang bagus. Gue juga belum bacain ini komentar, gue belum screenshot, mungkin di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, segitu video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.